Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Baik, ini bulan November, minggu pertama. Tak terasa 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Artinya usia kita berkurang 1 tahun lagi. Betul ya? Berkurang 1 tahun lagi dengan tahun yang baru. Bapak Ibu, 1 bulan ini atau saya mengingatkan kembali kepada tema kita di tahun 2023, yaitu dalam Dia kita hidup dan bergerak untuk Kristus. Ini tema 1 tahun kita. Ya, di dalam Dia kita hidup dan bergerak untuk Kristus. Lalu setiap bulannya sub-sub tema di dalam setiap bulan Bapak Ibu sudah belajar. Paling tidak ada di depan Bapak Ibu, nggak bisa lihat ya. Yang bulan Januari itu tentang kita diajar tentang untuk bagaimana memberi. Ya. Karena banyak orang yang tidak tahu cara memberi, pada akhirnya memberi itu salah. Banyak saudara orang yang membeli salah ya. Tidak tepat pada sasaran. Ya. Kalau saudara lihat di TV-TV itu ada bantuan ke salah satu negara yang sedang bertikai, ternyata dipakai, dimanfaatkan sendiri, bantuannya nggak sampai ke sana. Niatnya bagus. Nah itu kita sudah pelajari di bulan Januari. Di bulan Februari kita berbicara masalah kasih, Bapak Ibu. Ya, kita belajar tentang kasih yang ada. Di bulan Maret kita belajar tentang ibadah. Di bulan April kita berbicara tentang doa. Ya, bagaimana doa itu doa dengan penuh kuasa, ya, doa yang tidak dijawab, kenapa kita sudah belajar itu. Di bulan Mei kita belajar tentang pengendalian diri atau kendi, dan kita sudah belajar akan itu. Di dalam bulan Juni Bapak Ibu kita belajar tentang jangan khawatir, karena bulan Juni itu berhubungan dengan ya anak sekolah, dengan apapun kebutuhan-kebutuhannya kita sudah belajar itu. Di bulan Juli kita berbicara tentang kekuatan iman. Di bulan Agustus kita berbicara tentang merdeka atau mati. Di bulan yang ke-9 masih ada harapan. Dan kemarin baru kita selesaikan di bulan Oktober, Bapak Ibu, itu selagi masih ada waktu. Dan bahkan di bulan Oktober ini secara spesifik saudara, minggu kita pelajari bersama-sama, ada pertanyaan kita kupas di dalam komsel. Ya, selagi masih ada waktu. Dan di bulan November ini Bapak Ibu semuanya, kita ya saatnya untuk bergerak. Apa yang Tuhan sedang siapkan, apa yang Tuhan sudah inginkan untuk saudara laksanakan, ya, mari kita eksekusi, tentunya dieksekusi dengan cara yang benar. Makanya di bulan November ini kita mengambil suatu tema, yaitu saatnya bergerak. Ya. Teksnya di mana? Mari kita buka sama-sama di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-3. Silakan dibuka Alkitab Bapak Ibu. Yosua pasal 1 ayat 1 dan 3. Kita akan membaca bersama-sama. Yang membawa Alkitab, bukalah Alkitab saudara, karena ini perkembangan zaman. Yang membawa HP yang sudah terinstal, bukalah Alkitab saudara. Minta maaf, saya sambil ambil air ya. Terlalu semangat nyanyi tadi Bapak Ibu. Suara habis duluan ini. Sudah ketemu? Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati,
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada kamu. Bapak Ibu, saat ini di media sosial berita-berita didominasi oleh peperangan antara Israel dengan Palestina atau Hamas. Ya, lebih tepatnya pada Hamas sih, bukan Palestina, karena tidak semua orang Palestina itu mau berperang dengan orang Israel, Bapak Ibu. Dan beberapa minggu, bulan yang lalu juga ada diskusi di TV One antara Babe Haikal dengan Monik. Bapak Ibu dengar ya, pernah lihat ya. Babe Haikal menjelaskan sejarah kronologinya, versinya iman mereka tentunya yang tercatat. Dan sampai dengan detik ini, Bapak Ibu kalau baca di TikTok, lihat-lihat video itu, Monik itu dibully habis-habisan, saudara, yang menjelaskan tentang sejarah Israel. Bagi kita sebagai orang Kristen, saudara, ya, sangat jelas sejarahnya Israel itu seperti apa menempati di tanah Kanaan. Itu perintah Tuhan, kan begitu saja. Ya, itu perintah Tuhan dan itu janjinya Tuhan untuk mereka menempati di sana. Kalaupun kenapa sampai sekarang mereka masih bertempur, kesalahannya Israel dulu, kenapa nggak ditumpas semua warga yang ada di sana? Perintahnya kan suruh tumpas semua penduduk aslinya. Ya. Tetapi setelah Yosua dan Kaleb meninggal, mereka nyantai-nyantai. Penduduk asli dibiarkan sampai sekarang karena ketidakadaan ketaatan yang ada, saudara. Nah, ini sejarah singkatnya saja ya. Kalau kita mau berbicara itu ya seperti itu. Terlepas dari orang Yahudi membenci orang Kristen itu narasi-narasi, tetapi sebagai bangsa Israel itu bangsa pilihan. Tuhan katakan juga siapa yang mengutuki ya dia akan terkutuk, siapa yang berkati akan diberkati. Ya, bukan saya membela bangsa kita masuk ke politik, tetapi saat ini itu yang terjadi. Dan berhubungan dengan tema saatnya bergerak ini, saudara, sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi, bahwa bangsa Israel ya ketika sudah hampir mau masuk ke tanah Kanaan, dibatasi dengan sungai Yordan, ya, itu Musa meninggal. Ya. Pemimpin besar mereka selama 40 tahun di dalam penggembaraan di padang gurun, saudara, di mana Tuhan memakai dia dengan luar biasa, kuasa-kuasa mukjizat dipakai, dan orang itu meninggal. Musa itu yang terus mengingatkan bangsa Israel untuk kita akan masuk tanah perjanjian, kita akan masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu, yang makmur, yang memang tanah yang luar biasa. Tetapi saudara, orang yang selalu mengatakan ini meninggal. Apa yang terjadi atas bangsa Israel, saudara? Yang terjadi adalah mereka seperti kehilangan sosok pemimpin. Mereka seperti patah semangat. Ketika Musa meninggal, Bapak Ibu, ya, ini memang tradisi mereka. Di dalam Ulangan 34 ayat 8 dikatakan bahwa orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. 30 hari mereka berduka, 30 hari mereka mengenang masa-masa bersama dengan pemimpin besar mereka. Ya, yang membelah laut, yang memukul batu, keluar air, saudara, dan banyak macam, saudara, yang Tuhan lakukan untuk Musa. Mereka 30 tahun ada di dalam masa-masa berkabung, dan dikatakan di dalam Ulangan 34 ayat 8, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan mereka. Selama 10 bulan ini mungkin kita juga berkabung dengan perekonomian kita, saudara, berkabung dengan masalah-masalah keluarga, berkabung dengan berbagai persoalan yang ada. Tuhan bilang stop, saatnya untuk kita maju, saudara.
Kenapa? Di dalam Yosua 1 ayat 3 dan 1 dan 3 tadi dikatakan bahwa hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Enggak gampang saudara menyeberang sungai Yordan ini. Ya, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, seluruh negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara, perintah ini perintah untuk bergerak, bukan perintah untuk duduk diam lalu berdoa. Masa-masa itu sudah selesai saudara, karena iman mereka sudah dikuatkan ya, dengan otot-otot mereka selama 40 tahun di padang gurun. Saudara, mereka sudah siap. Saatnya mereka bergerak mengeksekusi apa yang Tuhan janjikan saudara. Perintah bergerak ini ada dua maksud atau dua yang bisa diterima oleh Yosua. Yang pertama saudara, perintahnya adalah untuk Yosua, pimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Ini yang dipimpin bukan jemaat seperti ini saudara. Yang dipimpin ini ratusan ribu orang. Ya, yang dipimpin ini bukan kaleng-kaleng, ada yang tua yang mungkin jalannya sudah seperti itulah. Ada juga yang masih baru jalan seperti Melvin. Ya. Dan Yosua itu disuruh memimpin menyeberangi sungai Yordan. Dan perintah ini terjadi sebelum mereka menyeberangi, artinya masih ada di seberang sungai Yordan, masa-masa setelah perkabungan saudara. Yang kedua saudara, yang menjadi tanggung jawab daripada Yosua adalah merealisasikan janji Tuhan. Apa itu? Taklukkan dan kuasai tanah Kanaan. Waduh, ini perintah yang bagaimana ya, berat juga nih. Dia belum pernah memimpin sendirian, ya, selama ini dia itu di belakangnya Musa, ya. Dan ketika Musa meninggal, perintahnya dua yang luar biasa ini. Perintah untuk bergerak, bukan perintah untuk duduk. Perintah untuk mengeksekusi. Yang pertama adalah seberangi sungai Yordan, yang kedua adalah merealisasikan janji Tuhan, yaitu menaklukkan dan menguasai tanah Kanaan. Stres kalau jadi Yosua ini. Tetapi itulah maksud Tuhan, kenapa dia 40 tahun ada di belakangnya Musa. Dia digembleng di sana saudara. Ketika Musa naik ke gunung apa itu? Sinai, saudara, 40 hari 40 malam dia ikut saudara, tapi tidak ikut sampai ke atas, dia tapi mendampingi di situ. Makanya ketika orang Israel memberontak dengan lembu emas, Yosua dikasih tahu untuk itu seperti peperangan kayaknya. Yosua juga sama Musa. Ya, saudara. Dan perintah ini saudara, perintah yang berat, perintah bagi Yosua adalah ini tidak masuk di akal ini. Tetapi namanya perintah ya harus dilakukan. Yosua ini militer saudara. Perintah adalah perintah, kan begitu. Tidak ada kata jangan dulu lah, saya belum siap nih. Kaleb saja. Gak ada saudara. Karena dari sekian ratusan ribu atau juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir, semuanya kan generasi pertama mati. Hanya tinggal Yosua sama Kaleb, seniornya tinggal dua ini saja. Yang lainnya itu adalah generasi-generasi yang lahir, saudara, di padang gurun. Ya. Dan tentunya harus segera dieksekusi. Makanya untuk mengeksekusi ini, mari kita pelajari dengan apa yang dilakukan oleh Yosua. Yang pertama, saudara, yaitu dimulai dengan langkah dasar untuk bergerak. Langkah dasar dia untuk bergerak apa? Yaitu menaklukkan keraguan, ya, menaklukkan keraguan dan percaya kepada pimpinan Tuhan, saudara. Jadi seandainya Anda seperti Yosua, saudara, apa yang akan saudara lakukan untuk melaksanakan perintah yang ada ini Tuhan? Yaitu apa? Menaklukkan keraguan, percaya kepada pimpinan Tuhan. Apa yang pertama yang harus ditaklukkan saudara? Bayang-bayang nama besar Musa. Ini yang harus dia taklukkan saudara. Karena bagaimanapun bangsa Israel selama 40 tahun itu mendengarkan namanya Musa.
tidak mendengarkan Yosua. Jadi dia harus berusaha menaklukkan dalam pikiran dia bahwa dia ini sekarang pemimpin. Ya, bayang-bayang Musa dalam hati, dalam pikirannya dia harus singkirkan itu. Musa sudah selesai, dia sudah bertemu dengan Tuhan. Saya yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin bangsa ini sekarang ada dalam pundak saya. Dan saya tidak mau ada di dalam bayang-bayang Musa. Kenapa saudara? Karena Musa seperti halnya yang kita lihat, yang kita baca dalam Keluaran 33 ayat 11, tidak ada di sini saudara. Ya. Allah berbicara berhadapan muka dengan Musa. Ya. Begitu luar biasanya Musa, bahkan Musa dikatakan orang yang sangat rendah hati. Tetapi Musa juga orang yang tegas, dan ini harus ditaklukkan di dalam pikiran dia. Yang pertama ini perang dalam pikiran dia dulu nih, yang harus dikalahkan ini. Ya. Karena kalau kita mau melangkah tapi tersandra dengan jangan-jangan nanti akan terjadi, nanti begini, nanti begitu, kita nggak akan melangkah saudara. Ya, harus ditaklukkan dulu. Yang pertama yang ditaklukkan adalah bayang-bayang Musa. Yang kedua yang harus ditaklukkan adalah ini saudara, karakter bangsa Israel. 40 tahun di padang gurun dia tahulah karakternya bangsa Israel itu seperti apa. Ya, setelah menyeberang Laut Tibereus saudara, 3 hari kemudian sudah memberontak, coba bayangin. Baru 3 hari dia mengalami mukjizat yang luar biasa. Ya, dia memberontak Tuhan 3 hari kemudian hanya gara-gara ada minum air pahit saudara. Nggak ada minum, lalu dia memberontak. Dia tahu betul apa karakternya orang Israel. Aku dipercaya memimpin orang yang karakternya seperti ini, bagaimana ini? Itu ya. Dan itu harus ditaklukkan. Juga kudeta-kudeta yang pernah dilakukan oleh orang sebagian ya, orang Israel. Orang terdekatnya sendiri, saudaranya, kakaknya, adiknya, Harun dan Maryam saudara, sempat pernah mengkudeta dia. Dan pada akhirnya pun mereka mengakui akan kepemimpinan Musa. Sempat Maryam pernah kena kusta ya kalau nggak salah ya, dan didoakan sembuh saudara. Pemberontakan satu sukunya dia maksudnya gitu ya. Korah saudara, Datan, Abiram dan On bin Pelet saudara. Ini suku dari suku Lewi, dari Bani Kehat ya, yang mengurusi tentang perabotan-perabotan saudara. Alasannya alasan rohani saudara. Dan tidak sedikit, ada 250 orang. Kalau saudara ingin membaca itu dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 22. Pemberontakan Korah, Datan, Abiram dan On bin Pelet ini saudara. 250 orang ini semuanya orang-orang kenamaan. Semuanya orang-orang yang punya pengaruh. Mereka memberontak kepada Musa dengan alasan yang rohani. Ya, mereka mulai menilai Musa telah meninggikan diri di atas jemaat. Ya, ini alasan dari Bani Korah. Bani Korah kan juga bagian daripada suku Lewi yang khusus mengurus perabotan. Jadi dia mencoba memakai alasan-alasan rohani untuk menggulingkan Musa saudara. Dan Datan, Abiram ini orang-orang di luar daripada orang Lewi, tetapi mereka saudara itu kecewa bahwa mereka seperti dan seolah-olah ditipu oleh Musa. Mana tanah perjanjian? Gak ada. Kita sudah muter-muter sekian tahun, gak ada, ini masih di padang gurun. Mendingan di Mesir, masih enak. Dan mereka menghasut orang-orang, dan orang-orang terhasut 250 orang, semuanya orang-orang kenamaan. Bukan orang kaleng-kaleng yang dihasut, yang ikut ini. Ya. Tetapi apa yang pada akhirnya Tuhan membela Musa dan mereka ditelan bumi. Seperti di mana itu gempa yang di Palu. Ya, mungkin gempa seperti itu tuh, jadi mereka ditelan bumi hidup-hidup, seluruh keluarganya dihabisin saudara. Hidup-hidup masuk ke bumi, ditelan bumi. Dan itu yang terjadi saudara. Yang ketiga yang perlu ditaklukkan oleh Yosua dalam pikiran mereka apa adalah mungkin akan adanya pembalasan dendam dari anak-anak
orang yang Yosua bunuh ketika peristiwa lembu emas, patung lembu emas, saudara. Ingat peristiwa ini, lembu emas ini, saudara. Ya, di dalam Keluaran 32, 25, 28, saudara. Bahwa di situ orang-orang membuat patung dari lembu, membuat dari emas sebuah patung ya berupa lembu. Emas-emas yang ada mereka kumpulkan dan mereka membuat patung, dan patung itu mereka sembah. Ketika Musa tahu dan turun dari gunung, dan Musa di situ mengeksekusi. Hari ini siapa yang ada di pihakku, ke belakangku. Yang berseberangan biarlah ada di hadapanku. Lalu orang-orang Lewi, termasuk Yosua ini orang Efraim, bukan orang Lewi, ya. Dan orang-orang yang ada di sana, saudara, itu dieksekusi, dibunuh oleh mereka yang menyembah-menyembah ini, saudara. Mungkin akan ada balas dendam dari anak-anak yang sudah dewasa yang orang tuanya dia bunuh. Selama Musa ada, mereka mungkin gak berani balas dendam. Tetapi setelah Musa meninggal, sudah gak ada, ini sama-sama nih, kita seusia nih. Kita nih ya udah rata-rata lah, sama lah. Bisa jadi dia memimpin orang-orang yang orang tuanya dia bunuh bagiannya daripada itu. Gampang gak memimpin orang seperti itu, saudara? Susah ini. Misalkan saya memimpin saudara-saudara, tetapi di antara saudara ini ada yang merasa tipu. Ya. Enggak, saya bunuhlah keluarganya, saya tipu sudah, saudara. Ya. Saya pakai uang saudara, saya tipu, saya berkelit sana sini-sini. Susah saya mimpin kalau sudah seperti itu, saudara. Dan ini perlu ditaklukkan oleh Yosua dalam pikiran dia. Berikutnya, saudara, yang perlu dia taklukkan adalah tadi perintahnya adalah mengeksekusi, menaklukkan wilayah-wilayah yang ada dan menguasai. Dan dia buta kekuatan lawan, saudara. Lawannya nggak tahu itu di depan sana itu negara apa saja yang dia akan hadapi itu. Kekuatannya seperti apa? Kekuatan militernya, kudanya berapa, keretanya berapa, ya berapa juta prajurit yang ada, jenderal-jenderalnya siapa, dana yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di depan itu seperti apa. Dia buta dengan itu. Karena dia belum pernah melewati Sungai Yordan. Ya. Yang kelima, yang terakhir yang perlu ditaklukkan adalah buta dengan letak geografis, saudara. Coba kita bayangkan, syarat untuk menang perang itu salah satunya adalah kita mengetahui kekuatan lawan dan kita kenali geografis yang ada. Makanya kalau kita lihat film tentang penangkapan Osama bin Laden, saudara, ketika terdeteksi bahwa Osama ada di rumah itu, pasukan khusus tim SEAL yang akan menyerang ke sana, saudara, mereka latihan dulu rumah yang ada itu dibuat sedemikian rupa. Pintu masuk di sini, ini ada ini, masuk ke sini, masuk ke sini. Mereka latihan dulu itu berkali-kali. Ya. Setelah mereka ada dan mengeksekusi itu, mereka sudah tidak asing. Habis masuk, pintunya di sini, ini di sini, jalan keluar di sini. Hanya sekian menit kita harus tepat pergi lewat pesawat. Karena menguasai medan. Nah, Yosua disuruh menaklukkan, medannya tidak tahu. Ini yang harus ditaklukkan oleh Yosua, saudara. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah cara menaklukkannya ini bagaimana? Ini yang penting ini. Kita sudah dibayang-bayangi, ini yang perlu saya taklukkan, ketakutan, kekhawatiran, jangan. Nah, ini harus ditaklukkan dan caranya bagaimana? Ini caranya, saudara. Kita belajar dari Yosua. Caranya adalah mendengar apa kata Tuhan. Jangan mendengar apa kata tetangga. Ya, jangan mendengar apa kata dunia, saudara. Bolehlah kita dengar, tetapi hanya menjadi referensi. Ya, menjadi referensi, menjadi pembanding, tetapi tetap yang utama dan terutama adalah mendengar apa kata Tuhan. Ini kata Tuhan, saudara. Di dalam Yosua 1 ayat 5 dan 9. Saya akan bacakan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan, Tuhan akan menyertai. Ya,
Dikasih contoh seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Dia sudah tahu bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Musa, bagaimana Tuhan membela Musa. Ya. Dan aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini dia pegang ini. Yang berikutnya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Diperteguh lagi bahwa kamu yang aku percaya untuk memimpin bangsa ini. Diulangi lagi untuk supaya dikuatkan. Yang ketujuh, hanya sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janji-janji ada, tapi ada bagian Yosua juga harus Yosua lakukan, yaitu apa? Bertindaklah hati-hati. Kebanyakan orang ketika sudah ada janji Allah, lalu dia beriman kepada janji itu dan dia sembrono. Tenang saja, aku kan sudah diberkati oleh Allah. Tuhan sudah berjanji menjaga. Ya, saya masih ingat, saya pakai izin, ya hafalan ya. Waktu motornya baru Pak Gembala minta tolong untuk motornya didoain supaya kami pakai aman lah, ya selamat. Ya kita berdoa. Tapi setelah berdoa saya bilang, setelah berdoa jangan mentang-mentang sudah didoakan Gembala bahwa motornya akan menjadi berkat, akan membawa keselamatan bagi kamu, ya keselamatan dalam ketika dibawa, lalu kamu ugal-ugalan, nggak mungkin jatuh dalam pikiran, jatuh, ya karena mungkin ugal-ugalan, bukan doa saya nggak manjur saudara, ya mungkin karena dia teledor tidak hati-hati seperti ini. Firman-Nya ini yang sudah dijanjikan, tetapi Tuhan bilang bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Yosua disertai, diberikan janji, dipercaya memimpin, tetapi disuruh bertindak hati-hati sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan firman yang ada, saudara. Yang ke-8, ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Hati-hati lagi saudara, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya perjalanan itu akan berhasil, perjalanan itu akan membawa keuntungan bagi dia ketika dia mengerjakan syarat-syarat yang ada. Itulah ya. Apa? Bersikap hati-hati, merenungkan firman siang dan malam, ya, memperkatakan siang itu siang dan malam. Saudara, kalau kita nggak baca firman Tuhan, bagaimana kita mau ingat firman Tuhan? Ya. Kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, bagaimana ketika ada masalah kita akan teringat firman Tuhan? Maka sekali lagi dan sering saya tegaskan, sering-seringlah membaca firman Tuhan, saudara. Gereja sudah memfasilitasi, saya tidak bosan mengingatkan, bacaan bulanan ada. Renungan harian kita kasih, meskipun Bapak bisa mengakses dengan grup-grup lain, mengakses dengan kebutuhan saudara. Saat ini saya sedang patah hati, saya mau cari renungan yang menguatkan tentang patah hati, saudara cek di Google, dapat ini saudara. Ya. Bacalah firman, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang perlu ditaklukkan sudah tahu, lalu caranya sudah tahu. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Yosua? Yaitu bergerak maju dengan penuh keyakinan. Saatnya, ini yang dalam pikiran ini sudah tahu nih, yang aku taklukkannya ada 5 nih. Lalu caranya aku sudah tahu, barulah kita bergerak maju dengan penuh keyakinan. Caranya bagaimana bergerak maju? Pertama saudara, mulai dengan satu langkah pertama. Seorang pelari yang masuk finish tidak akan sampai masuk finish tanpa ada satu langkah pertama untuk dia berlari, saudara. Dia pengen masuk finish tetapi begini saja, saudara. Tidak ada langkah satu maju, begini saja. Ya sampai nanti panitia bubar masih ada di start situ, saudara. Ya. Jadi dimulai dengan satu langkah pertama dengan suatu penuh keyakinan.
ada di dalam Yosua 1 ayat 10 sampai 15, saudara. Apa itu? Yaitu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan kepada Allahmu, bla 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 bla, sampai ayat yang ke-15, saudara bisa baca. Satu langkah pertama yang diambil oleh Yosua adalah mengeluarkan perintah, saudara. Mengeluarkan perintah dengan otoritas. Orang mengeluarkan perintah itu kalau dia ragu susah loh, saudara. Itu sering saya alami loh. Ya. Saya kadang-kadang di sini meskipun ada otoritas dan Tuhan percayakan menjadi gembala, saudara, saya mau minta majelis yang ada itu begini, kadang-kadang masih maju mundur, saudara. Aduh, nanti tersinggung lagi, nanti begini lagi. Akhirnya aturlah waktu yang baik, atur kata yang baik, saudara. Yosua, saudara, sudah yakin bahwa sudah ditaklukkan, Tuhan sudah menyertai, dia sudah siap, lalu dia memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan, saudara. Langkah pertama dia itu memberi perintah, eksekusi, keluar dari mulutnya dengan suatu keyakinan, dengan suatu power bahwa Allah menyertai, bahwa otoritas Allah ada atasku dan aku keluarkan perintah. Dan Alkitab katakan mereka tunduk, saudara, nggak ada yang memberontak. Kalau Bapak saudara baca itu ya, dia tunduk. Yang berikutnya, saudara, langkah yang kedua. Yang kedua, dia tadi kan buta dengan situasi di depan nih. Apa langkah keduanya, strateginya? Mengirim pengintai. Ya. Ini suatu tindakan-tindakan, saudara, sudah bukan doa lagi, artinya sudah eksekusi ini. Ya, doanya sudah lewat. Bukan doa nggak penting, tapi kalau kita ngikutin pelajaran yang ada, itu sudah kita pelajari lalu-lalu. Ini yang eksekusi, yaitu apa? Caranya tadi, satu langkah pertama memberikan perintah untuk siap-siap. Yang kedua adalah apa? Mengirim pengintai, saudara. Tujuannya itu apa? Untuk mencari informasi. Intelijen dia kirim 2 orang intelijen untuk memata-matai kekuatan Yeriko. Temboknya seperti apa, orangnya seperti apa, ya, besarnya seperti, terus kekuatan militer, senjatanya di atas tembok itu seperti apa, masyarakatnya ini loyal enggak dengan pemerintah, ya. Dan akhirnya dia menemukan ada masyarakat yang tidak loyal kepada kerajaan Yeriko. Rahab, seorang pelacur, ya. Ternyata sebagian besar orang-orang Yeriko setelah mendengar bahwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang Tuhan tutup sungainya itu, dan mereka mendengar bahwa itu perbuatan Tuhan, sebagian besar masyarakat ini bimbang dengan kekuasaannya rajanya mereka. Mereka takut dengan nama Israel, takut dengan nama Tuhan. Nah, ini kesempatan secara intelijen, oh masyarakatnya ini enggak loyal dengan pemerintah ini, bisa kita goyang ini. Ini kita bicara intelijen nih, saudara. Nah, itu dipakai oleh Yosua, kirim dulu. Selain mempelajari letak geografis, mempelajari ini sosial kehidupan masyarakatnya loyal enggak dengan pemerintah. Dan ketika mereka pulang menceritakan kepada Yosua, lalu Yosua berkesimpulan, bersiaplah kita taklukkan Yeriko. Karena masyarakatnya tidak mempercayai kerajaan yang ada. Masyarakat lebih percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Yakin deh. Nah, ini langkah yang kedua, saudara. Mengirimkan, ada action. Ya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah apa? Berjalan dalam ketaatan dan kekudusan. Di dalam Yosua 3 ayat 3 dan 5, saudara, di situ dikatakan seperti ini. Yosua 3 ayat 3 sampai 5. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, kata, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kami lalui dahulu. Belum pernah kamu lalui dahulu.
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dia memperkatakan firman lagi, Yosua. Ya. Jadi langkah yang ketiga, saudara, untuk mengeksekusinya adalah berjalan di dalam kekudusan dan ketaatan. Perintahnya jelas, karena ini belum pernah bangsa ini belumlah lalu itu, dia tidak boleh mendahului tabut Allah, harus berjalan di belakang tabut Allah, dan disebutkan di situ kira-kira 2000 hasta. Itu berapa itu? 1 kilo, saudara, pada jarak sekitar 1 kilo. 900 meter, saudara. Itu perkiraan yang ada. Dan jarak itu harus dijaga dengan baik, saudara. Ya. Dan mereka taat akan hal itu loh. Dan mereka menjaga kekudusan yang ada. Jadi, di dalam tindakannya yang dilakukan oleh Yosua, langkah pertama memberikan perintah. Berikutnya adalah mengirimkan intelijen untuk mengetahui kekuatan musuh. Nah, yang ketiga ini jangan ditinggalkan juga, tetap harus hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang kita lalai, saudara. Ketika kita sudah mengeksekusi di lapangan, saudara, ketaatan dan kekudusan ini kadang-kadang kita kalahkan dengan logika. Sudah melihat dengan mata kepala sendiri, ternyata gampang ini. Ya. Sudah nggak taat, dilanggar nih syarat-syaratnya Tuhan. Ya. Mulai kekudusan juga mulai dilanggar, saudara. Akhirnya ingat ketika bangsa Israel dikalahkan oleh kerajaan Ai kah? Setelah menghancurkan Yeriko, habis itu kan Ai ya AI. Ya. Kecil pasukannya, saudara. Mereka tunggang langgang lari karena ada yang melanggar, saudara. Akan menyembunyikan emas atau jarahan itu, saudara. Ya. Padahal Yeriko yang besar seperti itu kalah sama mereka. Mereka jumawa. Sudah menaklukkan ini. Sudah aku berhasil. Dengan pengalaman itu aku yakin deh, tanpa Tuhan pun udah gak usah banyak-banyak orang deh, sekian perang. Gak usah tanya ke Tuhan. Lari, saudara. Kalau saudara membaca di pasal berapa itu? Dosa hukuman akan, ya pasal 6 lah, saudara. Saudara bisa melihat pasal 7, saudara akan baca di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, apa yang kita pelajari ini kita dapat simpulkan, ya, kita dapat simpulkan untuk kita bergerak ini. Yang pertama yaitu saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara siap bergerak mengeksekusi janji-janji Tuhan? Wah, belum, ini berarti saya ulangi dari awal lagi khotbah saya ini. Ya. Atau masih bingung janji Tuhan apa kepada saya ini? Di tahun ini apa janji Tuhan? Masih belum tahu. Ya itu kalau belum tahu salah saudara, saudara nggak tanya sama Tuhan. Nggak mungkin saya tahu janjinya Tuhan kepada keluarga saudara. Ya nggak mungkin saya tahu janjinya Tuhan kepada kehidupan masa depan saudara. Itu personal, itu pribadi saudara. Saudara bergumul apa dan saudara yakin akan apa, itu janji Tuhan. Nah, saya nggak tahu itu. Ya. Jadi saya tanya lagi, kesimpulan yang pertama saya akan menanyakan, siap bergerak untuk mengeksekusi mendapatkan janji-janji Tuhan? Amin. Ya, amin. Haleluya lah. Saya dari tadi ini suara tinggi khotbah saya, saudara, harapan saya itu amin gitu, saudara. Atau begini sudah, ini mana WP Ibu Endah ya, kita sebelum ibadah makan dulu mungkin ya supaya semangat. Habis makan baru ibadah begitu. Ya. Yang kedua, kesimpulan kedua saudara, yaitu kita harus taklukkan keraguan yang ada dan kita percayakan itu kepada pimpinan Allah. Kita belajar dari Yosua tadi, Yosua. Yang ketiga saudara, melangkah ke depan dalam setiap langkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Jadi saudara, mari persiapkan dirimu, saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Mari persiapkan dirimu saudara untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara ingat, tanah perjanjian itu adalah tanah di mana tanah perjuangan. Ketika bangsa Israel itu menyeberangi dan kakinya satu langkah masuk tanah perjanjian, saudara, mana itu berhenti. Yang Tuhan sediakan selama 40 tahun, ya,
itu berhenti. Dan dia harus menikmati berkat dari tanah itu. Dan berkat itu yang pertama apa? Taklukkan dulu, perangi dulu orang-orang yang ada. Ya. Jadi untuk masuk tanah perjanjian saudara, memang perlu perjuangan. Ya, ada perjuangan. Ketika satu langkah masuk di tanah perjanjian, mana itu sudah enggak ada lagi. Artinya apa? Tuhan sediakan dengan berkat yang baru. Tidak usah kita ungkit-ungkit masalah lalu saudara. Yang lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan. Kita ingat boleh, tetapi jangan berdampak, jangan menyandra masa depan kita. Hiduplah hari ini dengan realita untuk menatap masa depan. Masa lalu yang ada sebagai pembelajaran, sebagai pengingat bahwa Tuhan baik, sebagai bahwa Tuhan Maha Pengampun, bahwa Tuhan itu luar biasa. Saudara. Jadi saudara, siap untuk masuk dalam tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh dengan kelimpahan, tanah yang penuh dengan pemulihan, tanah yang seperti surga, seperti loh ya. Bahwa sehingga rencana Tuhan atas hidup saudara, atas hidup saya, atas hidup gereja ini saudara, masa depan yang ada Tuhan akan genapi. Kami diskusi dengan salah satu majelis yang ada. Dan itu juga menjadi kekuatan saya pribadi saudara. Bahwa tidak sampai tahun yang ke-7 gereja ini saudara, gereja ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan percayakan itu. Dan untuk mencapai tahun ke-7 ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Salah satunya saudara, sewa ruko ini kita berdarah-darah tanda kutip untuk membayar perpanjang saudara. Bagaimana pusingnya majelis yang ada rapat untuk mengeksekusi saudara. Dan puji Tuhan, Senin besok ini kita akan eksekusi. Meskipun dengan mengosongkan semua kas yang ada. Tapi saya yakin saudara, ya, Tuhan akan memberkati gereja ini ke depan. Pertama, Tuhan akan memberkati jemaat dulu. Ya. Keluarga-keluarga ini Tuhan akan berkati, dan ketika keluarga ini diberkati, maka imbasnya gereja ini akan mendapatkan berkat dari berkat jemaat saudara. Makanya mari kita sama-sama masuk ke tanah perjanjian dengan sungguh-sungguh saudara, untuk kita melakukan suatu pergerakan. Kita mulai dengan peperangan dulu. Ya, lagu yang tadi kita nyanyikan, ya, ku dengar suara perang saudara. Saya undang bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan ini dengan berapi-api. Ada yang tahu lagu ini? Tahu. Pokoknya yang generasi all, saya, Bunda, ini tahun 90-an diciptakan lagu ini saudara. Ya. Ku dengar suara perang, kita nyanyikan pujian ini saudara. Nah, ini lakukan mars, kita nyanyikan juga dengan semangat begini boleh lah.